mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat, Allah maha menguasai segala sesuatu. Sebagai seorang muslim, kita nggak bicara yang lain. Saya di sini berbicara sebagai seorang pribadi muslim yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tawar-menawar, mutlak kita harus yakin, percaya, tidak ada sesuatu di jagat raya ini yang bisa mencelakakan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kuasa ada di tangan Allah Ta'ala. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk. Makhluk itu punya satu sifat mendasar. Sifatnya adalah lemah. Sifatnya adalah lemah, tidak punya kuasa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Saat ini kita mengetahui ada makhluk yang lemah, yang kecil, yang tidak tampak oleh mata, diberi nama Corona COVID-19 ya, COVID-19. Makhluk yang kecil ini telah membuat porak-poranda berbagai negara di belahan dunia. Banyak orang yang akhirnya menjadi saling mencurigai. Satu dengan yang lain karena waspada, akhirnya saling mencurigai. Kejadian yang kita saksikan di sebuah restoran, ada orang lagi makan, mungkin 20 orang, 30 orang lagi makan, ada satu yang bersin, maka yang lain langsung menoleh ke orang tersebut dengan pandangan yang menghakimi. Ini orang jangan-jangan kena penyakit COVID-19, kena virus tersebut. Ikhwani rahimakumullah, kehidupan yang seperti ini tentunya tidak menyenangkan. Kehidupan yang seperti ini tentunya tidak baik bagi persatuan, kesatuan, ya, kemudian bagi kerukunan ya, antara anak bangsa seagama dan umat beragama. Makanya kita harus kembali mempelajari akidah yang benar, akidah Islamiyah, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menular kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh hidup dengan takut kepada makhluk. Tidak boleh hidup dengan takut kepada makhluk apapun itu namanya. Mau manusia, mau jin, mau setan, apapun kita nggak boleh takut. Bayangkan kalau kita hidup dengan takut pada makhluk. Jangankan yang namanya COVID-19. Ya, kita mau keluar rumah juga nggak akan berani. Mau keluar rumah, nanti muncul tuh setan ngasih was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan yang mengatakan, hati-hati loh, nanti kalau ada supir yang ngantuk, akhirnya dia banting setir ke kanan, kamu ditabrak, mati kamu. Akhirnya dia takut nanti kalau keluar, ada orang yang lamun ketabrak. Hati-hati loh, di jalan nanti kalau ada orang yang lagi mabuk, tiba-tiba kamu dihajar, mati kamu. Hati-hati loh, nanti kalau misalnya di jalan, ya kamu lagi jalan, tiba-tiba ada gempa bumi, maka kamu akan celaka. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati bagus, tapi kalau hati-hati menjadi alasan kemudian kita tidak mencurigai orang lain dan mencurigai kehidupan, maka sebetulnya kita udah sakit sebelum terkena penyakit. Kita udah jatuh sebelum kita itu dijatuhkan. Kita sudah lumpuh sebelum kita itu lumpuh. Maka nggak boleh hati kita seperti ini. Hati kita harus meyakini bahwasannya tidak ada satupun yang bisa mengganggu dan mencelakai kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya izin Allah, yang punya kuasa Allah, maka sungguh aneh dan ironi kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, seharusnya dalam segala keadaan kita memperbanyak untuk ingat sama Allah. Doa kepada Allah. Di mana Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Jiwa ini akan menjadi tenang. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menyikapi corona COVID-19 ya nyantai-nyantai saja. Gak usah heboh. Ya gak usah heboh, gak usah khawatir, gak usah takut. Waspada harus. Ya, waspada harus. Waspada itu keharusan bagi setiap pribadi khususnya muslim. Waspada dari segala macam gangguan yang akan menerpa, gangguan yang akan mengganggu itu harus. Tapi jangan sampai karena waspada kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jangan karena waspada kita melakukan maksiat dengan menghakimi orang, prasangka buruk kepada orang, ya, kemudian merendahkan orang dan lain
sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu tetaplah tenang bersama Allah. Ya, tetaplah ingat sama Allah. Tetaplah percaya pada Allah. Lanjutkan kehidupanmu, lanjutkan aktivitasmu dengan menjaga segala hal yang telah dianjurkan oleh para ulama, yang telah dianjurkan oleh negara, yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi ingat, hatimu harus percaya, semua yang kamu lakukan tidak bisa menjauhkanmu dari apapun, kecuali kalau kamu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi izin oleh Allah Ta'ala, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk terus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apapun itu tidak sampai mencelakakan kita, keluarga kita, teman-teman, sebangsa dan setanah air. Minta agar ujian apapun diangkat, balak disingkirkan. Artinya apa? Kembali berdoa. Makanya pendiri negara ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang selalu mengingatkan anak bangsa sebetulnya. Sila pertama ini jangan dihilangkan. Sila pertama jangan dihapuskan dari benak kita. Jangan dihapuskan dari hati kita. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang terjadi di negeri ini, yang Maha Esa hanyalah Tuhan. Yang nomor satu hanyalah Tuhan. Artinya kehidupan beragama, kehidupan harus diutamakan. Ingat sama Allah harus menjadi pedoman dalam semua sendi kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Saya ingin berpesan untuk menghadapi COVID-19 ini, yang paling penting setelah kita berdoa, setelah kita beribadah, yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas yang ada dalam tubuh kita ini, daya tahan tubuh kita harus kita kuatkan dan kita jaga. Dan kalau kita menyimak keterangan dari pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang telah melakukan konferensi pers, bisa dikatakan di situ pesan dari pasien nomor 3, saya masih ingat benar, teruslah berbahagia. Karena berbahagia itu membuat imun tubuh kita kuat. Nah, karena itu saya berpesan kepada semuanya, teruslah berbahagia. Jadikan hati ini bahagia, jangan sampai takut, jangan sampai larut dalam kesedihan, kebingungan. Bahagia, bahagiakan dirimu, ceriakan dirimu. Kalau dirimu bahagia, kamu akan sehat. Kalau diri kita ini nggak bahagia, kita udah sakit dan akan semakin sakit. Tapi bagi muslim, jadikan bahagia kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia kita dengan mencari ilmu, bahagia kita dengan duduk berzikir, bahagia kita dengan menolong orang lain, bahagia kita dengan berbakti sama orang tua, bahagia kita dengan bahagianya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah, berbahagia itu menjadi obat yang paling mujarab. Nomor 1 tadi berbahagia. Nomor 2, konsumsi makanan yang sehat. Segera sekarang ini cek kehidupan kita ini dalam pola makan sehat enggak ini? Pola makan kita benar enggak ini? Kalau pola makan kita enggak sehat, perbaiki. Jangan lupakan yang karunia Allah yang luar biasa. Indonesia dikasih dedaunan, buah-buahan, hijau-hijauan. Buat tuh sup tiap hari yang penuh dengan wortelnya, kemudian ada sayur bayam, apapun itu yang hijau-hijau, maka akan membantu kita untuk menjadi sehat, daya tahan tubuh kuat, kemudian tubuh kita akan siap menghadapi gangguan dari luar. Tapi kalau kita nggak siapkan tubuh kita, mau kita menyingkir ke sana, kita menyingkir ke sini, sementara tubuh kita sendiri kita jaga, benteng yang paling utama yang kita buat, maka rentan kita kena penyakit, saudara-saudara. Zahiran wa batinan. Nomor 1, ingat yang bisa nolong hanya Allah, minta sama Allah. Nomor 2, kalau udah ingat sama Allah, hati tenang, jadi bahagia. Nomor 3, perbaiki pola makan, asupan gizi. Asupan gizi diperbaiki, karena itu yang terpenting. Insya Allah setelah semua lakukan itu, jangan khawatir, jangan prasangka buruk, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hamba Allah. Lanjutkan kehidupan, teruslah melakukan kewajiban yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anjuran-anjuran yang telah dianjurkan oleh pemerintah setempat. Karena saat ini kebijakan pemerintah di setiap wilayah bergantung pada wilayah masing-masing. Karena setiap wilayah punya kasus yang berbeda-beda. Secara umum yang ingin saya sampaikan adalah 3 hal tadi. Yang pertama, ingatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang bisa mencelakaimu kecuali atas izin Allah Ta'ala, maka mintalah berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2, hendaknya hati dibuat bahagia, karena kita udah punya Allah, maka enggak perlu kita resah, enggak perlu kita gelisah, kita jadikan kita bahagia dengan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat.
Ya, makanan yang sehat, insya Allah kalau itu dijalankan semua, maka perlindungan di dalam ini udah kuat. Perlindungan di dalam udah kuat. Selebihnya, kalau na'udzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah, jika seorang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kena COVID-19 atau yang lain, karena penyakit itu banyak, atau ujian yang lain, maka tugas sebagai manusia yang diuji adalah dengan bersabar. Ya, dengan bersabar. Tapi, kalau mau dapat pertolongan Allah, sabar itu dilakukan dengan banyak sholat. Sabar itu dilakukan dengan banyak taat. Sabar itu dilakukan bukan dengan berkeluh kesah, tapi sabar dilakukan dengan memperbaiki diri dan mensyukuri apa yang ada dalam diri. Maka kesabaran itu akan menghasilkan syukur dan pertolongan Allah akan datang dengan segera. Semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, sahabat dan teman kita, bangsa kita dari segala macam penyakit. Dan semoga Allah segera mengangkat COVID-19 dan semisalnya dari Indonesia khususnya dan dari negara-negara Islam umumnya dan dari seluruh orang-orang yang terjangkit penyakit. Semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberi panjang umur dalam taat, dalam bahagia, dalam sehat dan setelah semua itu nanti kita meninggal dengan husnil khotimah.